Alhamdulillah pada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melimpahkan karunia-Nya, kenikmatannya kepada kita semua, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian juga nikmat-nikmat lainnya seperti nikmat ukhuwah, nikmat hidayah, kemudian nikmat yang dekat dengan kita itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan waktu luang, kemudian nikmat dapat bertolabul ilmi atau mencari ilmu menuntut ilmu. Maka kita syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua untuk raih ridhonya dengan cara bermajelis ta'lim insyaallah. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya dan para pengikut-pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Amin robbal alamin. Baik hadirin jemaah virtual subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita awali kegiatan kita dengan sama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran untuk menambah keberkahan pada kegiatan kita hari ini. Bisa dibuka di Quran surat Al-Maidah ayat 6 karena hari ini kaitannya dengan taharah seperti itu ya insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya kita di pertemuan kita pagi hari ini, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 6, yang mana kaitannya dengan fikih taharah yang insya Allah akan kita bahas bersama-sama bersama guru kita, yaitu bersama Ustadz Ustadz Faris Baswedan LC insyaallah, dengan tema fikih taharah, itu bagian ketiga, jenis najis dan cara membersihkannya insyaallah ya. Namun sebelum itu kita coba sapa terlebih dahulu pemateri kita apakah sudah masuk di Zoom meeting ini.
Nampaknya belum masuk begitu, Ustaz ya? Belum ya? Nih, Belum ya? belum. Masih. Ada Baik. kendala sedikit. Oh, baik. Nah, ya, jenis taharah ini, jadi apa namanya, fikih taharah ini merupakan pembahasan yang begitu penting, yang mana dalam setiap kitab-kitab fikih itu selalu dibahas tentang taharah. Karena kaitannya dengan ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Yang mana apabila taharahnya ini tidak sempurna, maka bisa dipastikan ibadah sholatnya pun tidak sempurna. Nah, sambil kita menunggu pemateri kita untuk hadir masuk ke dalam Zoom meeting, mari kita murojaah dulu bersama-sama Quran surat Al-Mulk, insyaallah. Bisa dibuka surat Al-Mulk, surat ke-67, juz 29. Ini ada di halaman 562. Nanti Ustaz Afwan apabila pematerinya sudah hadir, mohon diingatkan saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا
حقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة
سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم فمن يأتيكم بماء معين. Yes. Masya Allah. Syukran, jazakallah ya. Sudah bergabung digantikan oleh Ustaz Rimah. Tafadhol, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Dengeran suaranya ya? Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, tampaknya sudah bisa langsung dimulai saja ya. Silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, saya karena menggantikan hari ini, kita sebaiknya gak menyambung pelajaran akidah aja kemarin ya, karena kalau pelajaran fikih mungkin nggak tahu sampai bab apa dan seterusnya, dan sebaiknya juga oleh satu orang, pelajaran itu satu orang supaya yang mau disampaikan nyampe gitu semuanya. Karena mungkin kalau guru ganti nanti beda apa yang disampaikan, dalam artian tidak berurutan nanti apa yang mau disampaikan. Allahu a'lam. Kemarin kita membahas tentang masalah pembagian tauhid menjadi 3. Nah, sebelum kemarin membahas itu juga, kemarin sedikit kita membahas tentang masalah penisbatan diri kepada salaf. Penisbatan diri kepada salaf. Nah, kebetulan ada beberapa pertanyaan. Mungkin hari ini kalau nanti ada yang mau bertanya, karena kemarin mungkin waktunya singkat, juga diberikan waktu untuk bertanya. Penisbatan diri kepada salaf, jadi kita lanjutkan sedikit. Kemarin ada yang mengatakan atau bertanya, kalau nggak salah kemarin ada yang WA, masalah penisbatan diri kepada salaf. Kemarin dikatakan bahwa imam empat madhab, al-imam Abu Hanifah, al-imam Ahmad, al-imam Syafi'i, imam Malik, semuanya adalah salaf. Nah, tetapi para pengikutnya itu kadang berbeda pendapat dengan para imamnya, atau tidak mengikuti imamnya. Jadi ada pengikut Syafi'i, tetapi ada pendapat Syafi'i berbeda. Bahkan sebagian ustadz atau sebagian penulis ada yang mengarang kitab, mengarang buku, perbedaan antara para pengikut Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Nah, itu menjadi sebuah kritikan. Jadi Imam Syafi'i bilang, misal ini yang real dan waqi' atau nyata, misalkan membaca bacaan
Al-Quran untuk yang sudah meninggal dunia itu tidak sampai kepada mayit. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad sampai. Nah, tetapi pengikut Imam Syafi'i ternyata misalkan mengikuti Imam tidak mengikuti Imam Syafi'i, malah mengikuti Imam Ahmad, mengatakan sampai, Imam Nawawi mengatakan sampai dan seterusnya. Ini adalah apa namanya, pelajaran fikih, dalam artian berbeda pendapat di situ diperbolehkan. Jadi kalau ada sebagian orang mengatakan membaca Al-Quran untuk orang meninggal sampai bacaannya, pahalanya kalau dihadiahkan untuk orang meninggal sampai, itu masalahnya fikih, bukan masalah akidah. Ada sebagian orang, kemarin saya sempat singgung kalau nggak salah, ada video viral yang mengatakan bahwa baca Al-Fatihah untuk yang sudah meninggal dunia itu hukumnya adalah syirik. Nah, itu ngawur dan kacau itu. Karena syirik artinya menduakan Allah. Selama tidak ada unsur menduakan Allah, bukan syirik. Baca Al-Fatihah itu urusan fikih, sampai atau tidak sampai. Sama seperti kita haji, menghajikan orang, atau misalkan kita melakukan ibadah badal untuk orang lain, boleh atau tidak, dan seterusnya. Jadi bukan masalah akidah. Nah, jadi nanti akan saya singgung sedikit masalah mengakidahkan fikih atau mengakidahkan fikih dan mengakidahkan seluruh pelajaran agama. Jadi semua jadi akidah, itu nanti repot. Artinya kalau akidah kadang-kadang dikaitkan dengan kafir dan Islam, syirik dengan bukan syirik. Ya, intinya adalah pengikut Imam Syafi'i justru ini adalah suatu hal yang aneh. Ya, ini jawabannya sekarang. Ini suatu hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena kalau pengikut Imam Syafi'i ikutin Imam Syafi'i, selama-lamanya dia ikutin seluruh perkataan Imam Syafi'i, maka dia akan dituduh fanatik. Fanatik buta. Biasanya kita suka dengar ya, kalau ada orang ikutin Imam Syafi'i, terus ikutin Imam Syafi'i, dia akan dituduh fanatik. Dibilang fanatik, ikutin imam, kita ikutin Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Kita kan ikutinnya Al-Quran dan Sunnah, bukan ikutin Imam Syafi'i, bukan ikutin Imam Ahmad, dan seterusnya. Kata sebagian orang. Kita harus ikutin Imam Syafi'i dan Sunnah, jadi jangan fanatik terhadap imam tertentu. Para imam mengatakan, kalau kalian dapatkan perkataanku berbeda bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka ambillah Quran dan Sunnah. Tapi yang aneh, begitu para pengikut Imam Syafi'i tidak mengikuti Imam Syafi'i, maka dikritik lagi. Dikritiknya apa? Kenapa nggak ikut Imam Syafi'i? Nah, ini seperti kasus yang baru saya contohkan misalkan. Nah, jadi ada keanehan gitu. Kalau ikutin Imam Syafi'i dikritik, nggak ikut juga dikritik. Ya, itu kalau kita lihat sekarang banyak ustadz secara tidak sadar dia begitu. Kalau kita ikut Imam Syafi'i terus, dia bilang, kamu fanatik, nggak boleh, kita ikutinnya Quran dan Sunnah. Iya sudah, sekarang kita nggak ikut Imam Syafi'i misalkan. Kita pengikut Imam Syafi'i, tetapi kadang-kadang kita tidak ngambil pendapat beliau. Maka dikritik lagi, nggak ngikutin Imam Syafi'i. Kamu Syafi'iyah atau pengikut Imam Syafi'i, tetapi tidak ikut Imam Syafi'i. Nah, jadi ngawur kritikannya aja, bagaimana mau diterima? Jadi ini salah paham terhadap kata-kata madhab. Orang yang bermadhab Syafi'i, orang yang bermadhab Hanafi, orang yang bermadhab Hambali dan seterusnya, itu mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW dan yang diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak berubah. Tetapi mereka itu mengikuti kaidah-kaidah dari imamnya. Bukan mengikuti individu si imam, bukan mengikuti pribadinya, bukan mengikuti, oh imam ini kita ikuti karena dia Syafi'i misalkan, kita ikuti karena Syafi'inya, bukan. Kalau Nabi kita ikuti karena dia Nabi, karena Nabinya. Nabi Muhammad SAW kita ikuti pribadinya, tidak mungkin salah. Nabi Muhammad SAW. Adapun Imam Syafi'i manusia biasa, bisa salah. Oleh karena itu, para pengikut Imam Syafi'i, para pengikut Imam Malik, para pengikut Imam Ahmad, para pengikut Imam Abu Hanifah, semua sadar bahwa imamnya ini tidak maksum, tidak dijaga dari kesalahan. Oleh karena itu, mereka mengikuti kaidah imam.
kaidahnya. Artinya dan kaidah itu mereka pahami dari perkataan-perkataan imamnya, dari cara imamnya memahami Al-Quran, metodenya memahami Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensinya, jika si imam salah, maka tidak diikuti. Itu konsekuensinya. Jadi para ulama dari madhab Syafi'i, ribuan ulama, bahkan puluhan ribu ulama yang bermadhab Syafi'i dari dulu sampai sekarang. Para imam-imam besar yang bermadhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Khatibul Baghdadi, Al-Imam Al-Khattabi, Al-Imam 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 Al-Muzani, Al-Imam Al-Buaiti, dan seterusnya. Mereka semua para imam besar itu mengikuti Imam Syafi'i bukan karena Imam Syafi'i Nabi. Artinya bisa salah. Tetapi mereka mempelajari kaidah. Nah, Imam Syafi'i manusia biasa. Kadang-kadang dia ada satu kaidah yang dia buat atau yang dia katakan, tetapi dia melanggarnya misalkan. Di sini tidak diikuti. Nah, oleh karena itu dengan tegas para ulama mengikuti kaidah Imam Syafi'i dan menyalahkan Imam Syafi'i jika Imam Syafi'i salah. Jadi para Syafi'iyah atau para pengikut Imam Syafi'i itu memiliki beberapa pendapat yang jelas-jelasan dan tegas-tegasan menyelisihi, berbeda dengan imamnya, Imam Syafi'i. Ada puluhan masalah itu disebutkan. Bahkan Imam Syafi'i punya dua qaul qadim, qaul jadid, perkataan lama dan perkataan baru. Para ulama mengikuti perkataan lamanya, nggak ngikutin perkataan barunya. Padahal Imam Syafi'i mengatakan kalau saya ini punya perkataan jadid, baru. Jangan ikutin yang lama. Nah, seperti itu. Dengan tegas. Tetapi para ulama tetap ngikutin yang lama. Mereka katakan bahwa di sini Imam Syafi'i dalilnya kurang kuatan dalil yang lama. Jadi orang yang salah paham menganggap bahwasannya orang ketika mengikuti Imam Syafi'i berarti dia nggak ngikutin Quran dan Sunnah. Ini salah. Ya, jadi kita ketika mengikuti Imam Syafi'i kita ikuti Quran dan Sunnah. Tetapi kapan kita mengkritik? Mengkritik kalau kita ilmunya seperti para imam yang sudah berhak untuk mengkritik. Kemarin sudah dijelaskan di awal pelajaran kita. Jadi kalau kita ini orang awam, nggak ngerti apa-apa, belajar agama sedikit, baru belajar, kemudian mengkritik imam, itu namanya tidak punya akhlak. Nggak ada akhlaknya. Tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas, tahu-tahu mengkritik profesor, doktor, dan seterusnya. Maka itu tidak boleh. Nah, itu tidak tempatnya. Jadi yang mengkritik imam adalah imam. Nah, jadi kritikan-kritikan itu dilakukan oleh para ulama Syafi'i, dan mereka tidak mengikuti dengan sengaja, bukan karena bodoh, bukan karena nggak tahu. Imam Syafi'i begini nggak tahu, bukan. Jadi kalau ada buku, antum lihat ada ustadz tertentu bilang membuat buku ajaran Imam Syafi'i yang tidak diikuti pengikutnya, itu sudah ngawur. Dianya tidak paham konsep bagaimana seseorang itu bermadhab atau mengikuti seorang imam. Ini mudah-mudahan jelas. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti. Ketika para mutaakhirin, para ulama Syafi'i yang belakangan itu menyelisih Imam Syafi'i, mereka mengikuti Al-Quran, mereka mengikuti salaf, mereka mengikuti sunnah. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk kita mengelompokkan diri, menamakan diri dengan nama lain. Begitu. Menganggap bahwa diri kita berbeda dengan umat Islam lainnya. Ini tidak ada alasan lain. Ya, karena itu adalah konsep daripada orang-orang mengikuti Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, kan konsepnya begitu. Ikuti Al-Quran, Sunnah dengan perkataan yang kuat. Perkataan yang kuat atau dalil yang kuat ini relatif, nisbi, relatif. Nggak bisa. Saya misalkan dalil kuat, itu pasti. Semua orang harus mengikuti saya, karena dalilnya kuat. Menurut saya kuat. Tetapi menurut ulama lain tidak kuat. Nah, ini sebenarnya pelajaran di fikih. Nanti kita bisa mengetahui jenis dalil. Dalil itu ada jenis-jenisnya. Ada dalil yang tidak boleh kita berbeda. Kalau kita berbeda, maka kita harus saling menyesatkan. Ya, harus. Misalnya begini. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah Maha Esa. Allah Maha Esa, tunggal.
Kalau saya misalkan mengatakan Allah ada tiga, Allah ada empat, di sini saya katakan atau orang lain menyesatkan saya boleh, karena saya sesat di sini. Ini dalil tidak boleh berbeda memang. Dalam Al-Quran ada seperti itu. Ada kewajiban sholat, nggak boleh berbeda, ijma. Ya kalau ada orang mengatakan sholat itu ya tidak wajib, sholat subuh nggak wajib, ya dia sesat. Kita harus sesatkan dengan tegas. Nah, tetapi ada lagi dalil-dalil yang tidak namanya bukan qat'i. Tidak pasti dalalahnya, tidak pasti isinya, tafsirannya, multitafsir. Salafnya beda. Jadi salaf berbeda, Abu Bakar berbeda, Umar berbeda, Utsman berbeda. Para salaf berbeda. Ketika kita memilih salah satu pendapat salaf, maka kita tidak keluar dari salaf. Ketika kita mengikuti kaidah salaf, maka kita tidak keluar daripada pendapat salaf. Nggak boleh saling memaksa. Oh, kamu tidak ikut A, berarti kamu tidak salaf. Nggak benar. Orang yang kunut subuh mengikuti salaf. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan kunut subuh sunnah. Orang yang tidak kunut subuh juga nggak ada masalah karena itu pendapat dari Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah. Tidak ada masalah. Imam Ahmad kalau ada Imam Syafi'i mereka dia kunut, kalau tidak ada Imam Syafi'i tidak kunut. Bukan karena Imam Ahmad tidak punya prinsip, tetapi karena Imam Ahmad tahu itu permasalahan bukan permasalahan prinsip, sehingga dia tidak ngotot-ngototan di situ. Nah, ada orang yang menaikkan status permasalahan-permasalahan yang harusnya itu ada toleran di situ, maka dinaikkan pendapat tersebut. Harusnya ini kalau nggak salah udah pernah dibahas. Jadi itu jawaban dari tadi pertanyaan tentang masalah penyelisihan antara para pengikut Syafi'i dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Karena ini mendadak, tadinya saya ingin membacakan beberapa hal yang saya ingin nukilkan dari perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya yang di situ mereka membangun pengkafiran terhadap umat Islam lewat pembagian tauhid. Cuma karena tadi mendadak, jadi belum disiapkan. Di kitab-kitab beliau itu banyak sekali penyebab pengkafiran terhadap umat Islam karena membagi tauhid menjadi tiga. Pembagian tauhid sebagaimana kita katakan, itu tidak ada masalah. Mau dibagi 3, 10, 11, tidak ada masalah. Dan ada pembagian tauhid menjadi 3, menjadi 2, dilakukan oleh salaf. Itu tidak ada permasalahan sama sekali. Tetapi ketika kita mengatakan bahwasannya Abu Jahal bertauhid rububiyah, dan rububiyah sudah diartikan kemarin. Jadi kalau mau tahu beda apa sih rububiyah, uluhiyah, kita tanya aja siapa pelakunya. Misalnya begini, yang menurunkan hujan siapa pelakunya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Jawaban Allah berarti tauhid namanya rububiyah. Jawabannya namanya rububiyah. Kalau pelakunya manusia namanya uluhiyah. Tauhid ibadah. Misalkan siapa yang sholat? Manusia. Berarti uluhiyah. Ketika kita mengesahkan Allah lewat sholat, lewat ibadah, maka kita adalah melakukan tauhid uluhiyah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa pelakunya? Yang doa siapa? Manusia. Manusia berdoa meminta kepada Allah. Maka di sini si manusia ini melakukan tauhid uluhiyah. Ini pembahasan tauhid uluhiyah. Jadi kalau misalkan ada orang nyembah berhala, pelakunya siapa? Pelakunya manusia. Berarti di sini dia melakukan kesyirikan di dalam uluhiyah. Ya, begitu. Kalau ada orang meyakini yang menurunkan hujan adalah selain Allah. Siapa pelaku? Siapa yang menurunkan hujan? Harusnya Allah. Harusnya Allah. Maka ketika dia meyakini ada selain Allah, dia melakukan kesyirikan di dalam rububiyah. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi uluhiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Allah Asmaul Husna, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah nama Allah Ar-Razzaq, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita bahas nih masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, pembagian tauhid menjadi 3.
Di dalam pembagian tauhid menjadi tiga ini, mazhab al-Imam atau mazhab al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa orang kafir, orang musyrik itu bertauhid rububiyah, bertauhid rububiyah. Artinya mereka sempurna di dalam tauhidnya, meyakini rububiyah, bahwa Allah menurunkan hujan, bahwa Allah menciptakan manusia, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan seterusnya. Itu perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun uh, adapun yang benar adalah tidak seperti itu. Yang benar adalah kalau seseorang itu sudah musyrik, maka otomatis dia musyrik dalam tiga tauhid. Karena tauhid itu satu, nggak dibagi-bagi. Satu, dibagi-bagi hanya sekedar pembagian biasa. Tapi kalau dia musyrik di rububiyah, tetapi dia beriman di uluhiyah, dan ini yang banyak tersebar sekarang di buku-buku pelajaran akidah, ini salah, ya, tidak benar. Kenapa salah? Kenapa tidak benar? Karena kalau kita mengatakan, misalkan kita mengatakan bahwa seseorang di dalam tauhid rububiyahnya benar, tetapi nyembahnya salah, itu tidak masuk akal. Satu, tidak masuk akal, ya. Kedua, di situ adalah pintu pertama untuk mengkafirkan orang. Nah, kenapa begitu? Pertama, kenapa tidak masuk akal? Karena begini, saya tidak meyakini sesuatu. Ini handphone saya. Saya tidak meyakini bahwa handphone ini memberikan rezeki. Saya tidak meyakini handphone ini menciptakan langit dan bumi. Saya tidak meyakini bahwa handphone ini menghidupkan dan mematikan. Saya tidak yakin. Dan tidak punya kepercayaan apapun. Ini HP biasa. Sama seperti saya. Ini berhala. Ini berhala. Sama seperti saya. Tidak mematikan, tidak menghidupkan, tidak memberikan tidak memberikan rezeki dan seterusnya. Kemudian saya sembah, tiba-tiba saya nyembah. Nyembahnya bukan kepada Allah yang saya yakini bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Tiba-tiba nyembah berhala, tiba-tiba nyembah handphone. Mau ngapain? Ada urusan apa nyembah handphone? Ini tidak logis. Tidak ada orang tidak punya kepercayaan apapun terhadap si berhala, terhadap si kuburan, terhadap si handphone. Tiba-tiba dia meminta pada handphone, tiba-tiba dia beribadah pada handphone, tiba-tiba dia bertauhidnya, tauhid nyembahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid perbuatan dia kepada handphone, bukan kepada yang dia yakini itu Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak masuk akal. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan Abu Lahab orang beriman, bertauhid di dalam rububiyah. Artinya kalau dikatakan beriman di dalam rububiyah, artinya Abu Lahab, Abu Jahal itu percaya bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang kemudian ada situ harusnya tauhid. Tapi yang dia yakini memberikan hidup, memberikan rezeki dan seterusnya. Nyembahnya siapa? Nyembah berhala, nyembah tidak masuk akal, tidak logis. Itu yang pertama. Kita jawab dengan dalil akal, tidak masuk akal sama sekali dan tidak logis. Adapun dalil dari Al-Quran dan Sunnahnya banyak juga. Artinya mereka tidak bertauhid dalam rububiyah, tidak bertauhid di dalam uluhiyah dan seterusnya. Kalau mereka percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Abu Lahab dan Abu Jahal percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, dan itu benar. Mereka percaya. Mereka yakin bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar, dan itu dikatakan dalam Al-Qur'an, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Betul bahwasannya Abu Jahal itu percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Mereka percaya bahwa Nabi benar dan seterusnya di dalam sebagian ayat. Namun itu tidak berarti bahwasannya mereka bertauhid. Percaya itu cuma salah satu daripada
tak rububiyah, tetapi dia syirik. Syirik kan artinya menduakan. Menduakan Allah. Artinya dia percaya kepada Allah. Menduakan apa artinya? Percaya kepada Allah. Saya percaya Allah menciptakan, mematikan, menghidupkan, kemudian memberikan rezeki dan seterusnya. Tetapi di situ juga saya percaya bahwasannya ada zat lain yang juga bersama Allah menghidupkan, mematikan, kemudian memberikan rezeki dan seterusnya. Kalau saya punya percaya kepada Allah dan percaya kepada selain Allah, itu namanya musyrik. Itu namanya musyrik. Jadi saya misalkan saya percaya Allah yang menghidupkan saya, Allah yang mematikan saya, tetapi saya juga percaya bahwasannya ada zat lain. Ya berhala, ya kuburan, ya manusia biasa, ya siapapun selain Allah. Ya, saya samakan kedudukannya dengan Allah. Nah, itu namanya menduakan Allah. Namanya musyrik. Nah, oleh karena itu, Abu Jahal dan Abu Lahab pun musyrik. Walaupun percaya, walaupun di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah, bahwa mereka pada saat kesulitan doanya, mintanya sama Allah, meninggalkan yang ada di dunia dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang di dunia dan meninggalkan kemudian kemudian memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi bukan berarti dia nggak musyrik. Dia musyrik dari akar-akarnya, dari ujung kaki sampai ujung rambut, musyrik. Nah, jadi eh, apa namanya eh, sebagian kawan-kawan kita ya misalkan mereka para eh, para pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang disebut dengan Salafi, mereka menyuruh untuk mengajar tauhid, tetapi mereka mentauhidkan, mengatakan, mengesahkan atau menganggap bahwasannya Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid, menganggap musyrikin jahiliyah bertauhid. Nah, ini salah fatal. Nah, salah fatalnya tadi saya katakan menurut dalil daripada akal, kemudian juga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum." Di sini Allah mengatakan, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah? Allah itu dari kata-kata uluhiyah tadi, beribadah. War rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum, dan rasul itu mengajak kalian, menyeru kalian untuk beriman kepada Rob rububiyah, kepada Rob kalian. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya selalu membedakan antara kata-kata Rob dengan kata-kata ilah. Dan mereka biasanya mengetes orang. Tauhidnya dites dengan cara apa? Dengan cara nanya, arti la ilaha illallah apa? La ilaha illallah. Kalau ada yang mengartikan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, disalahkan. Itu namanya tauhid musyrikin. Tauhidnya orang musyrik. Karena itu kita mengatakan la ilaha itu Rob, rububiyah. Menghidupkan, mematikan tadi dan seterusnya. Tetapi yang benar, nggak ada masalah kita katakan tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itu tauhid juga bagi kita, itu tauhid yang benar, sama. Nah, mereka selalu mengartikan la ilaha illallah dengan arti tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selalu digiring kepada ibadah, kepada perbuatan manusia, ibadah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau kita katakan tadi yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya itu adalah Allah, maka dikatakan itu tauhidnya orang musyrik. Orang musyrik bertauhid. Nah, ini udah konsep yang kacau balau. Konsep akidah yang salah. Nah, begitu. Nah, kita menganggap pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma sifat satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah batal di atas, dimanapun, misalkan ada orang yang ibadahnya bagus, nyembah Allah, sholat 5 waktu, puasa luar biasa, kemudian dia ibadah hajinya luar biasa, dan seterusnya. Oke, tetapi dia memiliki keyakinan di rububiyah salah. Dia anggap Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menganggap bahwa Allah menghidupkan dan mematikan.
tetapi dia anggap bahwasannya Allah Subhanahu wa taala misalkan tidak mampu memberikan dia rezeki. Nah, ini sudah murtad, sudah kafir, sudah tidak lagi bertauhid. Oh, dalam uluhiyah bagus, di dalam asma wa sifat bagus, di dalam rububiyah bagus misalnya. Tapi rububiyahnya atau asma sifat ada satu aja masalah. Mengingkari kemampuan Allah untuk menghidupkan orang mati. Sudah, dia bukan muslim. Dia sudah murtad. Dia bukan muslim, dia kafir. Karena mengingkari kemampuan Allah. Begitu. Nah, tentunya ada perinciannya masalah kafir ini ada perincian. Tetapi intinya begitu. Satu, ada yang diingkari sudah selesai. Tauhidnya nggak ada. Udah nggak bisa disebut dengan tauhid. Berbeda dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengatakan bahwa tauhid yang akan menyelamatkan seseorang dari surga dan neraka adalah dari neraka adalah tauhid uluhiyah. Kalau nyembah benar kepada Allah. Rububiyah benar. Saya rububiyah benar. Saya yakin bahwa Allah yang menciptakan dan mematikan, bahwa Allah yang melakukan semuanya. Satu-satunya zat yang menghidupkan, mematikan, memberikan kesehatan, yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah. Itu nggak menyelamatkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kapan menyelamatkan saya dari neraka? Kalau saya beribadahnya benar kepada Allah. Karena menurut dia ada orang percaya rububiyahnya benar, tapi nyembahnya nggak kepada Allah. Nah, tidak logis dari yang saya katakan. Dan yang kedua, juga bertentangan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kekafiran daripada Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab dan Abu Jahal dan semua orang kafir itu punya punya masalah di rububiyah. Kalau nanti kita belajar, insya Allah nanti mungkin pertemuan berikutnya akan saya bacakan dari dalilnya, diantaranya misalkan Qul huwallahu ahad. Penyebab turunnya ayat Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa dan sebagainya, karena orang-orang musyrik jahiliyah itu datang minta kepada Nabi, unsub lana rabbak. Wahai Nabi, nasabkan kepada kami Tuhanmu. Dia minta nasabnya Allah. Allah itu siapa nasabnya? Binnya bin apa? itu kafir. Itu musyrik. Menganggap Allah punya anak. Kalau menganggap Allah punya anak, artinya Tuhannya ada dua. Jadi musyrik. Ini musyrik dalam rububiyah. Musyrik dalam rububiyah. Banyak sekali ayat-ayatnya dan juga dalil-dalilnya mengatakan bahwa mereka semua musyrik. Dan benar bahwasannya ada perkataan para ulama mengatakan bahwa para kafir jahiliyah percaya kepada Allah dan seterusnya. Dalam rububiyah mereka percaya sebagiannya. Itu benar. Karena mereka memang percaya. Dan juga mereka mengimani rububiyah. Mereka beriman kepada Allah. Orang musyrik itu beriman pada Allah. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, itu percaya kepada Allah. Mereka beriman pada Allah. Tetapi mereka musyrik. Mereka kafir. Walaupun mereka beriman pada Allah. Karena mereka menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Mereka menganggap Yesus Tuhan. Mereka menganggap ada zat lain selain Allah yang melakukan rububiyah. Allahu a'lam, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya ingin kalau ada yang bertanya silakan. Sekarang udah 6:30, kalau masih ada pertanyaan sedikit bisa, tergantung pembawa acara ini. Baik, Masya Allah, Waktunya barakallah sampai Ustaz ya. kapan? Nah, Alhamdulillah, jazakumullah khair Ya. Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Baik, langsung saja. Waktunya mungkin tidak cukup banyak untuk sesi pertanyaan ini, namun kita coba maksimalkan bagi para jamaah semua yang barangkali ingin bertanya, maka dipersilahkan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang pertemuan kemarin belum sempat dijawab atau belum sempat terselesaikan, boleh ditanyakan hari ini barangkali. Untuk pertanyaan kemarin, kalau tidak salah masih ada pertanyaan yang belum dijawab, Ustaz, atau sudah semua, Ustaz Afwan? Kalau pertanyaan kemarin kayaknya udah ya. Oh, sudah semua. Rasa itu. Ya. Ada yang bertanya? Tapi yang penting mudah-mudahan paham. Jadi saya nggak tahu kalau nggak ada yang nanya, takutnya nggak paham nanti. Jelas nggak tadi penjelasannya?
Baik, sekali lagi silakan bagi para jamaah yang ingin bertanya. Sebenarnya saya ada pertanyaan setia, namun Silakan. sudah jelas, masya Allah. Namun pertanyaannya ini tidak berkaitan pada apa namanya, pada tauhid, lebih ke fikih, karena tadi kan sempat disinggung mengenai mazhab Imam Syafi'i dan kita tidak mengikuti orangnya, namun kita mengikuti apa yang disampaikannya, seperti itu Ustaz ya. Sehingga ketika Ya, kita menganggap diri kita mengambil suatu mazhab, kemudian sebetulnya kita tidak terikat secara apa namanya, secara penuh gitu ya, untuk mengikuti semua betul. hukum pada mazhab tersebut. Betul. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kita mengambil suatu hukum dengan apa namanya, dengan disesuaikan kondisinya, diambil dari mazhab-mazhab tertentu, Ya, sehingga dalam arti lain kita mengambil hukum misalkan bersentuhan dengan lawan jenis membatalkan wudhu atau tidak. Di situ kan perbedaan mazhab ya, ya. sehingga dalam kondisi tertentu kita mengambil mazhab Imam Syafi'i batal, kondisi tertentu kita mengambil mazhab Imam Hambali misalkan tidak batal, karena redaksi di surat Quran surat An-Nisanya tafsirnya berbeda. Nah, itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz baiknya? Ya. Itu pertanyaan yang bagus. Begini, jadi kita harus membedakan antara orang yang mengerti, orang yang berilmu, punya ilmunya dengan orang awam. Nah, orang awam ini mengikuti satu madhab dengan tujuan supaya dia tidak salah, ya. Karena madhab itu ada aturannya, ada apa namanya, ada pokoknya. Nah, ada pokok, kemudian apa namanya, dan ada cabang. Kadang-kadang kalau orang nggak ngerti, dia campur aduk madhab itu, kadang-kadang bisa salah. Bisa salah. Dia nanti akan beramal dengan satu amalan yang nggak ada dalilnya. Sama sekali tidak pernah dilakukan oleh muslim, satu muslim pun di muka bumi. Saya kasih contoh begini. Misalnya ada orang Islam mengatakan dia apa namanya, ingin mengikuti Quran Sunnah. Kemudian dia buka otodidak Quran Sunnah, dia lihat dalam sholat. Dia lihat, atau dalam wudhu misalkan. Dalam wudhu, dia lihat, oh dalil yang kuat, kita nggak usah membasuh muka misalkan. Berarti saya wudhu nggak membasuh muka. Ini misal aja, misalnya apa? Misal khayalan, tidak tidak ada yang seperti itu. Tapi ini misal. Muka nggak ada, dalilnya kuat begitu. Kemudian tangan nggak ada dalilnya. Yang kuat nggak usah pakai membasuh tangan misalkan. Kemudian nggak usah mengusap kepala misalkan. Nggak usah musim lalu. Nah, dia dia pakai dalil Quran Sunnah, menurut pemahaman salaf, kata salaf begini, kata salaf begitu, tapi hasilnya, produknya itu yang dia buat baru. Oleh karena itu ulama bolehkan kita ikut madhab itu, ada kesulitan dan seterusnya, para ulama membolehkan dia ikut yang lain, nggak ada masalah, tetapi dengan rambu-rambu yang benar. Oleh karena itu harus hati-hati. Kita bisa nikah berduaan sama perempuan di hotel, berduaan nikah menurut 4 madhab, dengan modifikasi apa namanya, dalil-dalil, bisa nikah nggak pakai wali, ada dalilnya, nikah ini nggak dalil, akhirnya nikahnya berduaan dengan perempuan. Ada namanya talfik, dan ini dilarang, haram. Bisa bisa zindik, kita bisa jadi orang yang apa namanya, tidak benar, sesat nanti. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan nggak boleh mencampur aduk mazhab dalam satu ibadah, nggak boleh. Kalau dalam ibadah lain, misalnya saya sholat ikutin mazhab Syafi'i, tetapi dalam bayar zakat ikutin mazhab Hambali, boleh, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Kita ikutin Nabi. Jadi pada saat kita mengikuti madhab, bukan berarti kita lupa bahwa Nabi kita Nabi Muhammad. Tidak, ini orang salah paham begitu. Nah, cuma supaya kita tidak kontradiktif, ya, karena para imam itu punya usul, punya pokok. Kenapa sih dia mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini sahih? Saya punya pendapat A, dia ada sebabnya.
Nah, sebabnya itu apa? Itu dipelajari dalam ilmu namanya usul fikih. Itu kadang-kadang berbeda penyebabnya, pokoknya. Orang yang nggak ngerti, ini dalilnya begini, dalilnya A. Nah, dia lupa nih, ada pokoknya yang dia tinggalkan. Sehingga apa? Sehingga dia kontradiktif tanpa dia sadari. Banyak orang begitu. Ini yang dalil yang kuat begini dalam wudhu. Ini dalil yang kuat begini dalam wudhu. Ini dalil yang kuat begini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia wudhunya nggak ada salafnya, tidak ada imamnya. Kalau nanti sudah jadi apa? Hasilnya itu selesainya dia modifikasi dalil, otodidak dalil sendiri, akhirnya tidak dia wudhunya dengan tidak ada salafnya, nggak ngikutin siapa-siapa. Dia sendiri yang baru bikin baru. Mudah-mudahan jelas ya. Saya mohon maaf kepanjangan. Ya, Baik. intinya orang awam sih boleh ikuti siapa aja, tidak ada masalah, tetapi dengan rambu-rambu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, Baik. tadi ada pertanyaan, Tadi ada kalau nggak salah. pertanyaan. Yang pertama ini dari Ustadz Misri Gozan, bagaimana cara yang terbaik dalam Masya Allah. mengingatkan yang terlihat jelas melakukan penyimpangan akidah syirik misalnya? Apakah ini terkait permasalahan fikih dakwah atau Ya. justru suatu kewajiban kita? Penjelasannya Ustaz. Ya. Pertama ini yang nanya Ustadz saya, Masya Allah, ini guru saya. Beliau luar biasa, Masya Allah. Ahlan, sahlan. Pertama harus kita ketahui arti syirik dulu. Nanti akan kita jelaskan. Karena orang ini banyak salah paham tuh apa arti syirik. Ya, nanti ada perbuatan haram dibilangnya syirik. Nah, ini yang sekarang beredar begitu. Nanti kita akan bahas nih pelan-pelan. Dan tadi sudah dibahas tuh tauhid rububiyah, rububiyah, asma sifat, pembagian tauhid. Nah, dari pembagian tauhid ini orang-orang yang mengatakan bahwasannya Abu Jahal bertauhid, Abu Lahab bertauhid, itu dia di situ tujuannya untuk mengkafirkan umat Islam. Dia mengatakan Abu Jahal aja percaya sama Allah, tapi mintanya kepada berhala. Nanti dia akan menyamakan orang Islam di kuburan, mintanya pada kuburan, maka dia syirik. Perkataan ini benar nanti kalau sesuai tempatnya, konteksnya benar nanti. Kalau dia minta kepada selain Allah dengan dalam artian dia menganggap bahwasannya selain Allah itu sama seperti Allah, ya dia musyrik. Nah, tapi orang Islam tidak seperti itu. Kadang-kadang orang Islam melakukan keharaman, bukan syirik, haram. Ini akan kita jelaskan nanti dalam definisi syirik, definisi ibadah itu apa. Jadi kita harus tahu dulu, punya ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Kita mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Uh, uh, Apa namanya? Pada saat kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus tahu ilmunya dulu. Itu syirik apa maksudnya dan seterusnya. Jangan kita anggap bahwa kita udah ngerti. Karena kadang-kadang banyak orang nggak ngerti. Menuduh orang syirik padahal dia sendiri yang melakukan kesyirikan. Gitu. Dia menuduh orang syirik padahal dia tidak ngerti arti syirik itu apa. Maka itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti baru kita ikuti dengan fikih dakwah. Tentunya kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kalau memang dia kesyirikan, tetapi dakwahnya dengan kondisinya dan yang jelas. Terus ada pertanyaan lain apa tadi? Suaranya nggak kedengaran, dia jelas apa? Mati suaranya. Afwan Ustaz. Ya. Wahabi sering menyebutkan Asy'ariyah atau Maturidiyah dan mereka mengeluarkan Tadi sebelumnya tadi yang masih di pertanyaan yang sebelumnya. Ini mengenai apakah itu tadi ada pertanyaan apa? kesalahan fikih dakwah atau justru kewajiban kita yang kaitannya dengan penyimpangan akidah syirik seperti itu. Enggak. Barusan Cara sudah dijawab itu. Tapi tadi ada yang menyesatkan, tadi ada yang saya baca tadi lihat. Yang masalah Wahabi. Yang itu, Sir. Ini bukan pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua itu, Wahabi sering menyesatkan Asy'ariyah atau Maturidiyah dan mereka mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Mohon penjelasannya. Ya. Kita nggak usah sebut Wahabi karena manggil orang tuh harus sesuai dengan yang dia suka. Jadi nggak usah disebut Wahabi, tapi disebut Salafi, walaupun tidak
kita tidak akui bahwa mereka pengikut salaf, tetapi kita sebutkan yang mereka suka aja. Walaupun sebenarnya perkataan Wahabi tidak ada masalah sebenarnya aslinya. Dulu mereka membuat kitab, mengarang kitab judulnya Revolusi Wahabi dan seterusnya. Tapi sekarang jadi masalah, dianggap penghinaan. Tapi intinya kita pilih kata-kata yang mereka. Tadi mereka apa? Pertanyaannya apa? Saya kurang fokus. Mereka menghina Asy'ari dan Maturidi kan? Ya, mereka Suaranya nggak ada suara untuk. mereka menyesatkan Asy'ari dan Maturidiyah dan mengeluarkan Asy'ari dan Maturidiyah ini dari golongan Ahlus Sunnah. Nah, ini bagaimana mengenai tindakan mereka itu penjelasannya? Iya, nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Bahwa Ahlus Sunnah ada tiga aliran Hanafi, kemudian Maturidi akan dijelaskan. Kalau orang mau mengeluarkan orang lain dari Ahlus Sunnah, dari kebenaran, itu mah masing-masing orang terserah dia sendiri. Tapi kan benar nggak begitu? Misalnya Syiah mengatakan kita nggak ikutin Ahlul Bait, kita membenci Ahlul Bait, kemudian mereka perang di Syria selama belasan tahun, membela Zainab, Sayyidah Zainab. Emang kita musuh sama Sayyidah Zainab? Siapa yang musuh? Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah memusuhi Sayyidina Hussein? Apakah Sayyidina Ahlus Sunnah wal Jamaah memusuhi Ali bin Abi Thalib? Kata orang Syiah begitu. Tetapi apakah benar? Kan enggak. Kita tidak pernah. Saya yakin di sini yang hadir berapa orang sekarang? 90 orang misalkan. Saya yakin kita tidak ada yang musuh sama Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Betul nggak? Nggak ada. Tapi mereka menganggap bahwa kita ini sesat memusuhi Ali bin Abi Thalib. Kalau kita mengatakan mereka memusuhi Sayyidah Aisyah, mereka memusuhi sahabat, itu fakta. Mereka mencaci maki para ulama, para sahabat, itu fakta. Tapi mereka menganggap kita ini musuhi Ahlul Bait, padahal enggak begitu. Nah, jadi kalau orang menuduh sesat orang lain itu biasa. Banyak yang saling menuduh, tapi buktinya apa? Nah, itu yang harus nanti akan dibahas nanti. Ya, apa namanya? Dan sekarang bukan pembahasan kita itu. Tadi ada yang nanya, kalau nggak salah tadi saya baca tadi kalau nggak salah, maksud saya mengatakan tiga atau empat apa? Menyesatkan, menyesatkan. Kalau nggak salah begitu. Cuman Pertanyaan teksnya, ketiga. hah? Jadi pertanyaan yang ketiga, yang mana tadi Ustadz menyampaikan apabila ada orang yang bicara menyesatkan, contoh Iya itu dia. 1, 3 atau 4, kita balas dengan penyesatan. Maksudnya bagaimana? Syukron. Maksud saya begini, misalnya ada orang Islam bilang, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa kan begitu artinya. Tapi dia mengartikannya enggak, saya enggak mengartikan Allah Maha Esa. Saya mengartikan Allah itu ada 5, Allah itu ada 4. Ya, artinya Tuhan itu ada 4, Tuhan itu ada 3. Paham nggak? Mudah-mudahan paham nih. Nah, nanti pertemuan berikutnya kalau bisa dibuka mic-nya biar kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya langsung. Karena masalah akidah saya takut nggak khawatir nggak paham. Jadi ada yang mengatakan Allah ada 3, Allah ada 4. Misalnya orang Kristen, orang yang bilang bahwa Allah itu ada 3. Ini saya cuma memberikan contoh permisalan. Ya, bukan ada orang Islam yang mengatakan Allah ada 3, ada 4. Bukan. Tetapi contoh saja, kalau ada orang berbeda pendapat di dalam arti mengartikan qul huwallahu ahad. Misalnya, dia mengatakan Allah itu Maha Esa, Allah itu ada anaknya, Allah itu ada ininya, ya dengan dalil Al-Quran. Atau dia menghalalkan minuman keras, atau dia menghalalkan homoseksual dari Al-Quran. Ini ada yang kejadian begini ada. Ada orang menghalalkan homoseksual bawa dalil Al-Quran ada. Ini kita sesatkan mereka. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang isinya pasti, tidak multitafsir, nggak multitafsir. Allah Esa. Ada orang mengatakan Allah tidak Esa, sesat. Wajib kita sesat. Homoseksual haram. Kalau ada yang mengatakan, oh itu perbedaan pendapat, homoseksual itu nggak haram. Menurut sebagian ulama, homoseksual haram. Dia sesat. Karena ayatnya tidak multitafsir.
tafsirnya cuma satu. Homoseksual sesat. Minuman keras itu nggak haram. Boleh diminum minuman keras. Dia sesat. Daging babi halal, sesat. Wajib kita sesatkan, wajib. Ada lagi yang mengatakan, oh misalnya apa lagi hal-hal yang wajib di dalam Al-Quran, kalau wajib kita sesatkan, dia sesat. Begitu. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ada di dalam Al-Quran ayat-ayat yang tidak multitafsir. Artinya cuma satu. Cuma satu artinya. Nggak boleh kita berbeda pendapat. Salat wajib. Kemudian puasa Ramadan wajib. Ada yang bilang puasa Ramadan nggak wajib. Sesat. Nah, ada lagi nanti ayat-ayat yang tidak multitafsir. Insya Allah mungkin pada pertemuan berikutnya yang nanya, kalau nggak jelas, boleh tanya lagi, saya akan jelaskan lebih lebih rinci lagi insya Allah. Mudah-mudahan jelas. Masya Allah. Artinya Ustaz, nanti ketika Ustaz sedang menyampaikan itu boleh ada yang bertanya langsung seperti itu Ustaz ya. Nih, nanti saya minta setengah jam nanti dibuka mic-nya biar tanya langsung, biar saya juga. Tapi tanyanya yang inti, jangan panjang lebar nanti. Takutnya kadang-kadang nanya panjang, ngambil waktu nanti banyak. Tapi yang penting intinya tanya intinya supaya ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan langsung. Karena ini pelajaran akidah, masalahnya saya nggak ngelihat orangnya paham nggak ketahuan. Kalau kita pelajaran online offline kan kelihatan gitu. Jadi bisa diulang kalau hal-hal yang tidak ngerti. Takutnya ada yang disalahpahami aja gitu. Iya. Masya Allah. Barakallah Ustaz. Alhamdulillah. Nampaknya Iya. sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan dengan begitu kita anggap jamaah paham ya insya Allah. Adapun ada hal-hal yang memang belum bisa dipahami ataupun masih ada pertanyaan yang mengganjal mungkin karena materinya belum disampaikan semuanya begitu Ustaz ya. Karena nanti ada pembahasan lanjutannya insya Allah di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, alhamdulillah kita kita akhiri saja untuk kegiatan kita kali ini. Namun sebelum itu barangkali Ustaz berkenan untuk memimpin doa pada majelis hari ini, bagaimana Ustaz? Baik. Kita doa bersama ya, kita memanjatkan permohonan pada Allah Subhanahu wa taala supaya majelis ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Alhamdulillah wa shukran li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم هذا مجيب واركنا من ذكرك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا نتبع سبيلنا السبل عن السبل التي تخالف منهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من العاملين من العالمين اللهم اجعلنا من الناجحين منجقين في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال اللهم انفرج شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih jazakumullah kepada Ustaz. Kemudian juga tak lupa kita terima kasih pula kepada PC Al Irsyad dan juga Song Mirza yang selalu mendukung agar kegiatan rutinitas kita tetap berlangsung. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri saja dalam baca alhamdulillahirabbil alamin dan akhir majelis subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.